Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Rahma alias dari kelas B4 dengan nomor induk mahasiswa 040 20 200 230. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Adapun pertanyaannya yang terdiri atas 4 nomor. Nomor yang pertama yaitu apa yang kalian pahami tentang sistem dan sistem hukum. Definisi sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Adapun elemen-elemen sistem atau unsur-unsur sistem. Yang nomor satu elemen-elemen atau bagian-bagian. Yang kedua adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen. Yang ketiga adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan. Yang keempat terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Yang kelima berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan asas teori para pakar. Adapun unsur sistem hukum yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum traktat, dan hukum ilmiah. Dan adapun pembidangan sistem hukum yang terdiri atas dua, yaitu ius constitutium, yaitu hukum yang berlaku sekarang, dan ius constituendum yang berlaku di masa akan datang. Pertanyaan yang kedua yaitu hukum apakah yang digunakan di Indonesia? Hukum yang digunakan di Indonesia yaitu hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu hukum Eropa kontinental dan juga menggunakan sistem hukum adat serta sistem hukum Islam. Pertanyaan yang ketiga, pada menit keberapa sistem Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, dan bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia? Berikan contoh dalam hukum adat Bugis Makassar. Pembahasan dijelaskannya hukum Eropa kontinental dijelaskan pada menit ke-9 lewat 38 detik. Pembahasan sistem hukum Anglo-Saxon dijelaskan pada menit ke-12 lewat 20 detik. Dan bagaimana sistem hukum adat yang ada di Indonesia? Sistem hukum adat di Indonesia sangat beragam. Dengan keberagaman tersebut makin membuat kaya kebudayaan di Indonesia. Akan tetapi sistem hukum adat di Indonesia mendapat tantangan dari unsur-unsur kebudayaan lain. Memang sistem hukum adat selalu berubah, menyesuaikan keadaan. Akan tetapi sistem hukum adat itu dikhawatirkan lama-kelamaan akan kehilangan identitasnya. Hal tersebut sistem hukum adat memang unik. Sistem hukum ini mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan sistem hukum yang lain, mulai dari bentuknya yang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, lalu penegak hukum yang dipilih berdasarkan jasanya terhadap masyarakat dan bukan berdasarkan intelektual. Adapun contohnya dalam sistem hukum adat Bugis Makassar, contohnya konsep silariang dalam masyarakat suku Makassar merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku dalam masyarakat, yang akibatnya menimbulkan siri bagi keluarga
pelaku silariang, utamanya bagi keluarga perempuan, dan adapun sanksi yang diterapkan petua adat, baik sanksi ringan maupun sanksi berat, harus diterima oleh pelaku silariang karena sudah menjadi tradisi. Perasaan siri atau malu yang tinggi hanya timbul pada saat adanya berita anaknya melakukan silariang, tetapi setelah pelaku silariang datang mai baji diterima kembali oleh keluarga perempuan, maka perasaan siri atau malu keluarga lambat laun semakin berkurang, bahkan akan dilupakan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci berisi kumpulan ayat-ayat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Dan yang kedua, hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan maupun perbuatan. Hadis menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma, hasil kesepakatan musyawarah pada para ulama pada suatu masa yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, kias, yaitu penetapan hukum dalam Islam dengan cara membandingkan hukum suatu perkara yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis dengan sesuatu perkara mirip dengan perkara itu yang sudah ada dalilnya. Sekian jawaban saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.